Setelah dialog gue dengan Ustadz Abdul Somad, gue banyak mikirin dan ternyata ini dia 5 hal yang gue setuju dengan Ustadz Abdul Somad. Yang pertama, karena kasih sayang Tuhan, kita berdua bisa ngobrol dengan sangat luar biasa, dengan lancar, dengan sangat open, dan karena kasih sayang Tuhan juga, kita juga bisa memberikan kasih sayang ke orang-orang lain. Gue jadi lebih bisa mencintai orang-orang di sekitar gue, tetangga gue, karena gue telah merasakan cinta dari Tuhan di dalam hidup gue. Yang kedua, Was juga sempat bilang, kasih sayang dulu itu yang paling pertama, baru Tuhan memberikan law atau perintah atau hukum. Jadi kasih sayang duluan, habis itu baru perintah Tuhan. Gue setuju banget sama pernyataan ini. Bahkan kalau di Alkitab pun juga grace and truth. Misalnya seperti ini. Ketika Tuhan meminta untuk Nabi Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Bangsa Israel ngelakuin apa? Sampai akhirnya menjadi bangsa terpilih katanya. Habis itu mereka disayang banget sama Tuhan. Sampai Nabi Musa harus ngeluarin mereka sampai Tuhan ngebelah Laut Merah dan mereka menjadi sebuah tribe sendiri gitu ya. Mereka ngelakuin apa? Mereka nggak ngelakuin apa-apa, tapi mereka mendapatkan itu semua karena kasih sayang Tuhan. Baru setelah itu Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Baru setelah itu Tuhan memberikan hukumnya. Jadi kasih sayang dulu, karena kita telah menerima kasih sayang dari Tuhan, akhirnya kita pengen melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan disitulah kita melakukan perintahnya. Kasih sayang dulu, baru hukumnya. Yang ketiga, Nabi Muhammad sempat bilang bahwa manusia masuk surga bukan karena amalnya, bukan karena ritualnya, tapi karena kasih sayang dari Tuhan. Mungkin lu udah ngeliat ini di post sebelumnya ya. Karena ini gue sangat setuju banget. Gak ada satu hal pun yang gue lakukan di dunia ini, kebaikan seberapa banyak pun yang gue lakukan di dunia ini, yang membuat gue pantas untuk mendapatkan surga. Karena gue adalah manusia yang tidak sempurna, gue selalu sering berbuat salah, tanpa gue sengaja pun juga gue berbuat salah gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya kita bisa masuk surga, itu benar-benar karena kasih sayang Tuhan, by the grace of God. Bukan karena performa gue, bukan karena gue transaksional sama Tuhan. Kalau misalnya gue sering ke gereja, berarti gue masuk surga ya. Bukan karena itu, tapi benar-benar karena Tuhan ingin mempunyai hubungan dengan kita. Makanya Tuhan itu memberikan kasih sayangnya ke kita. Dia membuat kita merasakan kasih sayangnya di sini, sehingga kita bisa merasakan di atas bumi seperti di dalam surga. Karena apa? Gue percaya ketika kita mempunyai kasih sayang, kita akan merasakan surga di atas bumi. Yang keempat, ini gue gak ngira kalau saya ternyata dukun itu lagi hits dibicarakan di luar sana dan lagi viral gitu ya. Tapi gue sama Uwas, kita berdua sama-sama setuju. Kenapa banyak banget orang-orang, bahkan di sekeliling gue, bahkan orang-orang yang sudah Kristen sekalipun atau Nasrani gitu ya, bahkan orang-orang yang sudah mengenal Yesus di dalam hidupnya, itu lebih berserah sama dukun, ahli feng shui, kartu tarot, astrologi, daripada berserah sama Tuhan. Mereka lebih percaya apa yang tukang ramal bilang ke mereka daripada apa yang Tuhan bilang ke mereka. Jadi gue suka banget statement dari Uwas bahwa dukun itu menggunakan kekuatan gelap, kekuatan setan, bukan kekuatan Tuhan. Jadi saat ini gue pengen ngomong khusus sama orang-orang yang sudah menjadi pengikut Yesus. Lo harus milih satu sih. Lo gak bisa milih 2, gak bisa milih 3. Lo harus milih 1. Kalau misalnya emang bener lo mengikuti Tuhan Yesus, berarti udah tuh gak ada lagi tuh yang namanya astrologi, gak ada lagi yang namanya feng shui atau show, ngeliatin hokinya dari mana, ngelakuin ritual-ritual supaya lu dikasih hoki sama nenek moyang. Udah gak ada lagi. Karena sumber berkat kita itu cuma dari satu, yaitu dari Tuhan Yesus. Yang kelima, ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama Uwas soal ini. Bahwa
kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lo bisa komentar di bawah. Oke? Lo harus baca itu dulu, baru lo bisa komentar. Sebelum lo baca itu, jangan komentar dulu. Oke. Ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar itu penasaran banget seperti apa sih bentuk atau wajah dari Tuhannya bangsa Israel. Sehingga dia dengan beraninya itu masuk ke satu ruangan yang ini ruangan yang paling suci di situ. The Holy of the Holies. Ya, yang kadang-kadang kalau misalnya di perjanjian lama itu sering banget orang gak sengaja masuk, meninggal langsung. Kalau misalnya dia tidak menyucikan diri dia sendiri atau menyembelih kurban gitu. Raja Nebukadnezar saat itu dengan sangat kurang ajar, dia masuk ke dalam ruangan tersebut, Holy of Holies. Apa yang dia lihat? Apa yang dia temukan? Tabernakel, di atasnya ada kayak malaikat cherubim, dan habis itu malaikat cherubim itu ada dua, ngejagain apa? Ngejagain siapa? Dia ngelihat kiri kanan, mana bentuk muka atau bentuk tubuh Tuhannya bangsa Israel ini. Mana? Dia nyari-nyari. Gak ada sama sekali. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung. Dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng. Dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Right? Jadi di situ gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung. Oke, itu dia 5 hal yang gue setuju dengan UAS di pembicaraan kita. Kalau misalnya lu nggak tahu apa yang gue lagi ngomongin, nonton di channel YouTube Daniel Mananta Network, nonton obrolan kita, dan kasih komentar juga ke kita ya. Tell me what you guys think. Gue di sini pengen ngasih tahu ke kalian bahwa inilah Indonesia. Inilah cara kita bertetangga. Mungkin kita nggak bisa memilih siapa tetangga kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita memperlakukan tetangga kita. So, guys, I hope you like our interview and keep be a blessing to other people and keep be a blessing to your neighbor.